Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari ilmu, selamat menyaksikan video berikut. Video kali ini adalah pemaparan penjelasan daripada materi Quran Hadis kelas 11 dengan tema menjadi pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan bekerja keras. Perlengkapan belajar yang perlu disiapkan, yang pertama adalah Al-Quran yang ada terjemahnya, yang kedua buku paket Al-Quran Hadis kelas 11, kemudian yang ketiga aplikasi Al-Quran digital. Tujuan daripada pembelajaran materi ini yang pertama adalah agar siswa mampu memahami dan menganalisis hukum tajwid pada surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, agar siswa mampu membaca dengan lancar, fasih, dan benar. Yang ketiga, agar siswa nanti dapat menulis dan juga menghafal surat An-Nisa ayat 59. Yang keempat, agar nanti siswa dapat mengartikan surat An-Nisa ayat 59. Yang kelima, agar nanti siswa dapat memahami isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59. Dan yang keenam, agar siswa dapat mengamalkan isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita ke pengertian muslim yang taat, ya, sebagaimana judulnya. Muslim yang taat itu dapat diartikan sebagai seorang muslim yang mengesahkan Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya, serta menjauhi segala macam hal yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Ya, jadi muslim yang taat itu adalah seorang muslim yang mengesahkan Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta menjauhi segala macam hal yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Ya, kenapa syirik? Ini saya garis bawahi. Syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah, ya, menduakan Allah, atau percaya kepada selain Allah, percaya ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Dan ini syirik ini termasuk kezaliman yang sangat besar atau dosa yang paling besar, ya. Dan mengancam para pelaku syirik adalah nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya, ya. Jadi apabila seorang berbuat syirik kemudian tidak bertobat sebelum ia meninggal, maka akan diancam masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah, ya, bahwa orang syirik ini adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Baik, kita langsung ke surat An-Nisa ayat 59, ya. Kita akan membaca bersama-sama, ya. Sebelum kita membaca, saya juga motivasi kepada kalian pencari ilmu agar rajinlah untuk membaca Al-Quran atau gemar membaca Al-Quran. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran, ya, Allah akan memberikan pahala kepada kita dan pahalanya banyak sekali, ya. Satu huruf ketika kita membaca Al-Quran itu Allah akan memberikan 10 pahala atau 10 kebaikan. Bagaimana Rasulullah menjelaskan, ya,
alif lam mim, ya. Ini tidak satu huruf tapi alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Jika kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapat 30 pahala. Masya Allah, ya. Ini yang dimaksud, ya, bahwa Allah itu memang Maha Pemurah, ya. Ketika hambanya berbuat baik satu kali, maka Allah membalasnya 10 kali lipat. Baik, kita baca bersama-sama surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Setelah kita baca, kita lihat arti daripada surat An-Nisa ayat 59. Artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik, sebelum kita kaji arti surat An-Nisa ayat 59 yang nanti masuk ke dalam isi kandungan, kita belajar dulu hukum tajwid. Baik, di sini saya menulis ada hukum tajwid mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Ya, karena tadi saya lihat ada salah satu hukum bacaan di antara kedua hukum tajwid ini. Baik, sebelum ke sana saya akan jelaskan dulu tentang perbedaan daripada mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib mutasil itu mad tabi'i bertemu dengan alif, ya, atau hamzah dalam satu kata. Mad tabi'i ketemu alif atau hamzah dalam satu kata. Dibacanya 5 harokat. Sedangkan mad jaiz munfasil itu mad tabi'i bertemu alif atau hamzah tidak dalam satu kata, tapi dalam kata yang berbeda, dalam kata lain, ya. Dan sesuai namanya, jaiz itu artinya boleh, maka dibacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, ataupun boleh 6 harokat. Nah, ini dia. Ya ayyuha. Ini mengandung hukum tajwid mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i bertemu dengan alif di lain kata, ya. Sampingnya sebelah kanan ada hukum bacaan mad wajib mutasil. Ya, mad wajib mutasil. Contoh ini, hukum tajwid ini tidak termasuk ke dalam surat An-Nisa tadi. Nah, ini saya buat supaya kita lebih paham mana yang disebut mad jaiz, mana yang disebut mad wajib. Yaitu pada kata bima'in. Itu karena mad tabi'i bertemu hamzah masih dalam satu kata, ma'in. Ma'in itu asli kata dari kata ma'un yang artinya air, ya. Kemudian kira-kira di bawah ini ada hukum bacaan apa ya? Mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil. Inna a'toinaka. Nah, kalian tentu sudah tahu, ya. Sudah tahu, ini adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata. Ada hukum tajwid lagi yaitu ikhfa hakiki. Di sini karena nun sukun bertemu dengan ta. Fa'in tanaza'tum. Kemudian di samping kanannya ada hukum baca lam tarqiq, ya, lam tarqiq. Itu karena sebelum lam jalalah bertemu dengan huruf berharokat kasroh,
maka dibacanya tipis, lam tarkik, billahi. Di bawah yaitu ada hukum bacaan idhum bihuna. Idhum bihuna karena tanwin bertemu dengan wawu. Ya, idhum itu artinya lebur, hunnah ini artinya dengung. Khairu wa ahsanu. Ya. Baik, selanjutnya, nah, kira-kira ada hukum tajwid apa lagi ya tadi yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59? Ya, tadi saya melihat ada hukum matobi'i, ada hukum tajwid lam tafhim, ya, ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah, ada idhar syafawi, ada juga tadi saya lihat mad iwad. Untuk hukum tajwid ini kalian bisa belajar sendiri ya, belajar sendiri atau belajar bersama ustadznya di sekitar rumah kalian. Selanjutnya yaitu isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama yaitu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, kepada Rasulnya dan juga ulil amri. Ulil amri ini pemegang kekuasaan atau pemerintah. Ya, kita harus taat kepada mereka. Taat kepada Allah, kepada Rasul dan juga ulil amri. Kemudian yang kedua di sini surat An-Nisa ini memberikan solusi ya terhadap perbedaan pendapat, yaitu dengan cara mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya berikan contoh taat kepada Allah. Yang pertama yaitu mempertahankan prinsip tauhid, ya, mengesahkan Allah, ya, dan menjauhi dosa besar tadi, yaitu dosa besar syirik. Jauhi dosa besar syirik. Contohnya apa syirik ini ya? Nah, contohnya banyak. Misalnya kalian pergi ke dukun ya, ke tempat dukun lalu mempercayai apa nasihat daripada dukun itu. Kemudian kalian juga percaya ada hari-hari yang sial misalnya ya. Itu termasuk perbuatan syirik, nggak boleh. Semua hari itu baik. Semua hari itu baik. Memang ada hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lain, yaitu hari Jumat. Tapi tidak ada yang namanya hari sial gitu. Kemudian selanjutnya, contoh taat kepada Allah yaitu menegakkan sholat wajib 5 waktu. Ini ya, sholat fardu, sholat wajib 5 waktu. Kemudian yang ketiga, taat kepada Allah dilakukan dengan mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Ini juga termasuk puasa yang wajib yang harus dikerjakan sebagai seorang muslim. Tentunya sudah balik. Kemudian yang keempat yaitu membayar zakat. Yang kelima taat kepada Allah yaitu menunaikan haji apabila mampu. Dan yang keenam adalah meninggalkan larangan agama. Hal-hal yang dilarang oleh agama, tinggalkan. Ini sebagai bukti kita taat kepada Allah ya. Tinggalkan minuman keras, tinggalkan judi ya. Dan dosa-dosa yang lain. Kemudian yang ketujuh, nah ini taat kepada Rasul ya, mengerjakan amalan-amalan sunnah. Mengerjakan amalan-amalan sunnah itu banyak amalan sunnah ya yang kita kerjakan, misalnya mengerjakan sholat duha, mengerjakan sholat tahajud, mengerjakan puasa Senin Kemis, atau kebiasaan-kebiasaan seperti kita makan itu menggunakan tangan kanan, membaca bismillah terlebih dahulu, duduk, itu termasuk mengerjakan amalan sunnah sebagai kita taat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedelapan, lah ini kita taat kepada ulil amri ya. Taat kepada ulil amri dengan cara mentaati hukum positif negara. Misalnya kalian tertib dalam berlalu lintas ya. Berkendara motor memakai helm misalnya gitu. Kemudian membawa SIM ataupun
membawa STNK ini sebagai bukti kita taat kepada ulil amri, itu diantaranya. Selanjutnya ya, untuk kalian ya nanti yang termasuk siswa yang sedang belajar untuk memahami materi ini ya, kalian coba membuat video tentang hukum tajwid ya. Kemudian kalian juga bisa berlatih membuat poster hukum tajwid. Kalian bisa tuangkan ke dalam poster itu atau kalian bisa merekam dalam video tentang hukum tajwid pada surat An-Nisa ayat 59. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.